Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Orang tua adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita di dunia ini. Orang tua dapat dikatakan sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup kita, karena setiap manusia ada karena orang tua, dan orang tualah yang senantiasa menjaga dan merawat kita dari sejak kecil. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung bakti kepada orang tua, atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, juga merupakan jalan mudah untuk menuju surga. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah SWT, berikut ini adalah kisah Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit karena berbakti kepada orang tuanya. Namun sebelum lanjut, mari bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Kisah Uwais bin Amir Al-Qarni ini patut diambil faedah dan pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, walahu walidatun, wa kana bi bayatun famuruhu falyastaghfir lakum." Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit atau tubuhnya ada putih-putih bercak. Perintahkanlah kepadanya untuk meminta ampun untuk kalian. Uwais bin Amir Al-Qarni mempunyai amalan mulia, yaitu berbakti kepada orang tuanya, sehingga banyak orang yang meminta doa kebaikan melalui perantaranya. Tidak banyak yang tahu tentang Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Uwais Al-Qarni berasal dari kabilah Murad, lalu dia pindah ke Qarn, bagian dari Murad, yaitu di negara Yaman. Uwais Al-Qarni sangat dicintai oleh Rasulullah dan penduduk langit. Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim, Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma amdati ahli Yaman mimuradin thumma min Qarn kana bi barasun fabaru aminhu illa maudi dirham."
Dia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qoron. Qoron sendiri adalah bagian dari Murad. Dua, kita dapat ambil pelajaran bahwa Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup darinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Tiga, keistimewaan atau manaqib dari Uwais nampak dari perintah Nabi SAW kepada Umar untuk meminta doa ampunan dari Uwais, supaya ia berdoa kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepadanya. Empat, dianjurkan untuk meminta doa dan doa ampunan lewat perantara orang solih. Lima, boleh orang yang lebih mulia kedudukannya minta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Di sini Umar adalah seorang sahabat yang tentu lebih mulia, diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais, seorang tabi'in yang kedudukannya lebih rendah. 6. Uwais adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, walahu walidatun wa kana bi'ibayatun, famuruhu falyastaghfir lahu." Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. 7. Menjadi orang yang tidak terkenal atau tidak ternama itu lebih utama. Lihatlah Uwais, ia sampai mengatakan pada Umar, "Akunu fi wabra'in nas ahabbu ilayya." Aku menjadi orang-orang lemah itu lebih aku sukai. Maksud perkataan ini adalah Uwais lebih senang menjadi orang-orang lemah, menjadi fakir miskin, keadaan tidak tenar itu lebih ia sukai. Jadi Uwais lebih suka hidup biasa-biasa saja dan ia berusaha untuk menyembunyikan keadaan dirinya. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. 8. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Berbakti kepada orang tua termasuk bentuk ibadah yang utama. 9. Keadaan Uwais yang lebih senang tidak tenar menunjukkan akan keutamaan hidup terasing dari orang-orang. 10. Pelajaran sifat tawadhu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Dia minta agar Uwais memintakan ampun kepada Allah. 11. Orang yang selepas bepergian dari safar yang baik seperti haji adalah doanya mustajab, sekaligus menunjukkan keutamaan safar yang salih atau ibadah haji. 12. Penilaian manusia biasa dari kehidupan dunia yang nampak sehingga mudah merendahkan orang lain, sedangkan penilaian Allah adalah dari keadaan iman dan takwa dalam hati. Sahabat Multasim yang dirahmati Allah SWT, sejarah mencatat orang-orang salih yang tersembunyi dari publik, mereka tidak terkenal di mata manusia namun mulia di hadapan Allah. Namun sebaliknya begitu banyak manusia yang terkenal di dunia namun tidak tercatat sebagai hamba yang solih atau hamba yang beriman. Begitu banyak orang yang populer dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan statusnya, namun tidak mulia di hadapan Allah. Uwais adalah hamba Allah yang solih, meskipun marginal secara profesi, lusuh secara status sosial, namun bertakwa kepada Allah. Keadaannya tidak membuatnya kufur nikmat dan meratapi nasibnya. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau nasihat dari kisah Uwais bin Amir Al-Qarni dan hamba-hamba Allah yang soleh. Sahabat Multasim, itulah kisah Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit karena berbakti kepada orang tuanya. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian sahabat Multasim? Kalian tulis pendapat kalian di bawah ini ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua. Sekali lagi mari membangun Multasim TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa menonton video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.